DJJ. Sebenarnya mungkin di rumah sakit udah jarang ya pakai yang kayak gini, tapi kan kalian belajar harus dari basic ya. Oke, jadi tadi kepalanya di mana? Di bawah. Terus punggungnya di mana tadi? Di sebelah kiri. Punggung memanjang di sebelah kiri, otomatis si kita ini nyaro line antara kepala sama punggung. Karena tadi punggungnya di bawah, kepalanya di bawah, punggungnya di samping, jadi kita taruh di sini. Di antara, pokoknya kalau misalkan secara bayang-bayang antara kepala sama punggung. Nah, di sini. Di sini ya, di belakang kepala. Oke, letakkan. Kemudian cara pakainya gini ya. Ini perut, ini, bukan gini. Gini. Oke, seperti ini ya. Terus ibunya udah boleh diluruskan. Taruh tangan yang satu pegang nadi ibu. Pegang nadi ibu, kemudian kita tempelkan si kuping kita ke sini. Fungsinya memang begini. Oh, baru tahu. Fungsinya memang begini. Ini perut, kita taruh, simpan kuping kita. Dengerin detak jantungnya. Dia akan ada. Ya, bukan gini ya. Bukan. Hati-hati, salah. Oke, kita taruh tangan ibunya untuk memastikan kalau dia bukan denyut jantung ibunya. Ya, karena iramanya hampir sama. Oke, taruh. Kita hitung, berapa lama kita hitung? Selama 1 menit. Kalau menggunakan Doppler, sama juga di tempat yang sama tadi, antara kepala sama punggung, cuman dia pakai jeli. Jelinya taruh ke perut ibu atau bisa ke sini juga. Ini batangnya ya untuk pemeriksaan. Taruh jelinya di atas sini atau taruh jelinya di sini. Kita nyalain, enggak, sebelum dinyalain kita oles dulu jelinya. Oles jelinya udah pasti baru kita nyalain. Dia nggak bunyi karena itu. Pada saat si Doppler ketemu kulit, bunyinya akan seperti ini. Jadi kalau misalkan kamu ngegosok-gosok dulu jelinya belum ketahuan, ya berisik. Ya. Kalau misalkan kamu nyari, kalau misalkan kamu nyari, nanti akan suaranya seperti ini. Kalau misalkan ketemu dia akan ada duk, 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 duk. Terus di sini akan ada angka. Nanti kita coba pakai pentumnya itu ya. Ya, itu kurang lebih. Terus dihitung juga selama 1 menit. Atau enggak, kita kasih jeda mungkin sekitar 20 detik baru nanti akan keluar hasilnya. Normal DJJ ada berapa? Oh, ada berapa? Berapa? Normal detak DJJ normal 120 sampai 140. Di bawah itu, di atas itu bayi fetal distress. Oke, sampai 140 ya. Kemudian Leopold 4 selesai. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum lanjut? Tutup lagi ibu. Jangan lupa jelinya dihapus ya, dihapus. Dilap pakai tisu. Oke. Untuk menentukan sejauh mana. Ya. Nah, selain tadi yang digoyang si kepalanya, kita juga bisa menentukan Leopold 4 itu sejauh mana kepala masuk pintu atas panggul atau tidak dengan melakukan perlimaan. Divergen, konvergen. Divergen, konvergen. Divergen kalau misalkan jari-jari kita masih ketemu dengan teman-temannya ini, berarti si kepala bayi belum masuk. Salah. Kepala bayi sudah masuk. Ya, kalau misalkan masih berjauhan, konvergen, berjauhan itu konvergen kayak gini, dia belum masuk. Karena masih ada kepala. Kalau misalkan kepala dia sudah masuk, dia akan ketemu.
konvergen, divergen. Oke, kemudian lanjut. Habis dari perut, kita ke ekstremitas atas. Ekstremitas atas, yang biasanya kalau di pemeriksaan fisik dewasa gitu, pemeriksaan ekstremitas atas apa aja yang diperiksa? Udah kan, pepis nggak? Sudah dong. Inspeksi biasa bengkak atau tidak, jarinya lengkap atau tidak, kukunya bersih atau tidak, ya. Kemudian cek juga anemi, kemungkinan anemi, bukan ibu anemi atau tidak, tapi kemungkinan ibu anemi atau tidak dengan cara cek kukunya ya. Kemudian pucat dia susah kembalinya, kan dia kalau dipijit pink kayak apa, putih terus kembali pink kan ya. Kemudian lakukan juga hal yang sama ke temennya tangannya sebelah ya. Oke. Kemudian kita masuk ke ya, ekstremitas. Nanti dulu kita ke genitalia. Gak ada selimut, kita pakai sarung ya. Ibunya cuman dilihat aja, maaf ya, gak apa-apa. Oke, kita permisi Bu Kak sedikit ya. Kita lihat kebersihannya. Apakah ada apa? Ini juga ditutup ya. Apakah ada varises di vaginanya atau tidak? Bentukan varises kalian tahu kan? Nah, di vagina juga ada namanya varises. Oh, iya. Jadi harus diperiksa. Sebenarnya memang kadang ibunya suka nggak mau ya kalau misalkan diperiksa. Cuman ya izin aja kita untuk pemeriksaan, kita inspeksi aja. Kalau misalkan ada tanda-tanda yang kayak misalkan ada kayak terlihat bengkak, baru kita pakai handscoon, kita sentuh. Maksudnya betul apa enggak itu bengkak gitu atau enggak, ada benjolan atau enggak. Jadi di apa ini namanya? Genitalia kita periksa bengkak atau enggak terlihatnya. Kemudian ada varises atau tidak. Kemudian kebersihannya, sama ada kalau kita sentuh ada benjolan atau tidak ya, tentunya dengan seizin ibunya. Kalau misalkan ibunya bersedia kita lakukan. Oke. Terus habis itu kita ke ekstremitas bawah ya, karena ini cuma dilihat aja, hanya diinspeksi aja, kecuali ada ya pembekaan. Maaf saya buka ada pos kakinya deh. Iya, yaudah deh. Oke, kemudian ke ekstremitas bawah yang diperiksa hampir sama yang di atas. Bersihnya, jarinya lengkap atau enggak. Kemudian udimnya, gimana cara ngecek udim? Iya, ditekan tibianya ya. Ditekan tibianya. Kemudian balik lagi berarti dia lengkap, tapi kalau itu kan terlihatnya. Tapi kita bisa tekan, lepas, kemudian usap. Kalau misalkan dia masih membekas gitu, berarti kemungkinan bengkak. Kalau cuma dilihat doang nggak kelihatan, jadi ditekan kemudian diusap, ditekan kemudian diusap, ditekan kemudian diusap. Jangan ditekan doang, nggak kelihatan, tapi diusap ya, biar teraba di tibia ya, tibia dan jempol kaki. Oke. Kemudian miring ibu, maaf kemana Bu? Ke sana. Ibunya suruh miring. Nah, kita lihat apa yang dilihat, varisesnya. Ini ibunya ngelihat yang bawah, nggak usah gini-gini ibunya. Kaliannya nggak usah sampai ngelihat apa sih namanya? Ya nengok bawah. Jadinya lipat. Kita cek kakinya. Lipat dulu yang kanan ya, yang atas ya. Lipat kakinya yang atas, ngecek yang di bagian bawahnya ada varises atau tidak. Kemudian lakukan yang maaf, satunya lagi. Cek lagi ada varisesnya atau tidak. Kemudian habis itu, apalagi yang diperiksa di kaki? Udah nih udim enggak. Terus enggak varises. Ya refleks. Sebelum refleks, miring lagi. Pada saat tadi periksa varises, kita juga periksa anusnya ibu. Anusnya ibu. Ya.
Anusnya ibu ada apa aja yang dicek di anus? Benjolan sama hemoroid, ya. Ada atau enggak? Pakai handscoon ya. Pakai handscoon kita permisi ibu, kita cek. Ada hemoroidnya atau enggak? Ada benjolan atau enggak? Kalau tidak ada aman, oke ibu silahkan berbalik lagi. Kemudian ibunya suruh bangun. Kita lakukan miring. Periksa patella ya. Miring. Jangan lupa suruh ibu miring. Ibunya kalau ibu hamil mau bangun jangan langsung harus miring. Oh, miring pelan-pelan. Ya, pelan-pelan dulu. Bangun. Nah, kakinya turunin. Ibunya. Oke, pemeriksaan patella mah kalian udah paham kan? Kayak apa? Menggantung, tepuk apa ininya? Tidak menyentuh si bandnya. Nah, baru dilakukan pemeriksaan patella seperti biasa ya. Habis itu lagi pemeriksaan CVLT. Ya, yang ginjal ini. Oke. Oke, pemeriksaan punggung. Oke. Lah, caranya di daerah punggung ini nih. Di daerah punggung kita simpan tangan kita, taruh di sini, taruh di punggungnya, taruh di sini, taruh di sini. Atau enggak tanpa ini juga bisa segini. Sakit gak bu? Gitu tanya. Kalau misalkan ada sakit bisa dicurigai ada kelainan di ginjalnya. Oke, bisa ditepuk kayak gitu atau enggak bisa di kayak gini. Ya. Yang belakang bisa ditepuk ini maaf ini panggul ibu. Kita tepuk atau ya di sini ya. Di sini. Oke. Ada lagi yang lewat? Apakah ada yang ditanyakan? Sudah selesai pemeriksaannya? Ada yang lewat nggak? Ada yang ditanyakan? Tidak. Paham sampai sini? Paham sampai sini. Kalau paham berarti ada yang nyoba.